ke semuanya, Dok. Ya. Sebetulnya gangguan tidur tuh apa aja, Dok, jadinya? Apa cuma nggak bisa tidur aja atau apa aja? Gangguan tidur, misalnya ya, tadi gangguan durasi. Kenapa durasinya bisa pendek? Mungkin dia susah tidur, dia sebenarnya udah insomnia. Dia sebenarnya udah di kasur, tapi nggak bisa tidur. Nah, bolak-balik aja di kasur, insomnia. Ini penyakit serius ya insomnia tuh ya, bukan cuma sekedar kayak lu banyak pikiran aja, udah tidur aja gitu. Bukan, itu bukan harus, gitu ya? nggak bisa. Karena nggak bisa nyuruh orang, udah lu tidur aja, itu nggak bisa. Nggak bisa, itu Memang harus ini ada gangguan. terapinya. Ya itu gangguan. Ada terapinya. Ada terapinya. Iya. Itu kalau gangguan durasi contohnya. Atau gangguan kualitas. Gangguan kualitas bisa, kalau teman-teman mungkin pernah dengar, obstructive sleep apnea. Nah, ini penting ya. Itu pada waktu tidur ngoroknya kencang banget, grok. Lalu ada periode dia tidak bernafas, ngoroknya tiba-tiba hilang. Sunyi, setelah sunyi begitu, itu baru dia tarik nafas lagi. Jadi habis grok. Iya. Masih ada orang yang pikir kalau ngorok malah tidurnya enak berarti itu. Tidurnya lelap katanya. Enggak. Itu ngorok tuh kenapa bisa terjadi ngorok? Nah, karena harusnya kita kan pada waktu posisi tidur, udara itu masuk dari hidung, lalu turun ke tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru kita. Nah, dalam perjalanannya ternyata udara itu dia bisa tersumbat. Apakah tersumbatnya di hidung? Misalnya karena tulangnya bengkok, misalnya karena dia lagi pilek, karena dia ada alergi, konkanya bengkak, ada polip, ada sinus, pokoknya semua yang masalah. Sepanjang jalan sini. Sepanjang jalan. Atau pas turun, ternyata dia ada amandel. Atau orang yang kegemukan sehingga lehernya tebal menekan tenggorokannya. Atau pada waktu tidur dia lidahnya jatuh. Ya. Terus sepanjang jalan ini pokoknya sumbatan di sepanjang jalan napas atas ini sehingga udara itu tidak masuk seperti semestinya. Jadi pada waktu udara masuk dia akan menggetarkan organ-organ kita yang lunak sehingga itu menimbulkan vibrasi, itu yang menimbulkan suara ngorok. Tentunya kalau vibrasinya makin kencang, suara ngoroknya makin kencang. Dan ketika yang paling parah adalah ketika sumbatan tuh bukan hanya sumbatan sebagian tapi sumbatan total. Jadi pas udara dia nggak bisa masuk, itulah terjadi di mana waktu istilahnya hipoksia. Nah, dia terjadi intermittent hipoksia. Jadi ada periode dalam tidur berapa kali gitu dia ternyata nggak napas. Dari situ nama sleep apnea itu ya. Sleep apnea. Nggak napas betul. Jadi itu contoh-contohnya gangguan tidur. Gangguan tidur memang ada macam-macam. Ada yang apa lagi? Gangguan pola. Mengigau? Bener banget, Dok. Jadi kalau mengigau, orang jalan ya, lagi tidur jalan. Iya. Terus lagi tidur mimpi buruk. Ya, mimpi buruk sampai teriak sampai kayak gitu. Atau orang lagi tidur kayak ketiban, Dok. Tahu kan, Dok, yang ketindihan. Sleep paralysis. Itu semua masuk kategori namanya parasomnia. Itu juga suatu gangguan tidur. Kualitas tidurnya terganggu. Betul. Gitu. Bangun nggak segar juga tuh? Nggak segar. Okay. Ada lagi contohnya, Dok. Mungkin ya ada nggak nih? Ini yang banyak banget orang belum aware. Namanya restless leg syndrome. Iya. Jadi waktu tidur kakinya tuh goyang-goyang. Kakinya kosek terus gitu. Goyangnya nggak sadar. Nggak sadar. Iya. Dia merasa dia tidur, padahal kakinya tuh kesek. Telapak kakinya kah? Atau sepanjang tidur dia ngerasa kakinya kesemutan terus. Nah, biasanya tanda paling ringan tuh kesemutan atau gatel. Yang udah lebih berat tuh sampai kakinya goyang sendiri. Nggak bisa tidur gara-gara itu jadinya? Itu dia. Okay. Itu banyak ya juga. tidur ya? Banyak ternyata. Tapi ternyata nggak berarti semuanya ada hubungan sama saluran napas ya? Nggak semuanya. Bidangnya Dr. Belinda juga kalau betul. Makanya awalnya saya lebih concern dengan obstructive sleep apnea. Seiring saya pelajari tentang sleep medicine ternyata banyak banget ya gangguan tidur yang selama ini bahkan mungkin oleh masyarakat dianggap normal. Ya, kayak orang anggap kakinya goyang-goyang, dia pegel aja kali. Iya. Nah, orang ngorok dia kecapean aja kali. Gitu. Jadi pengalaman saya juga kalau pasien yang berobat dia cerita soal sakit jantungnya, cerita soal yang lainnya, ntar udah mau pulang baru dibilang, "Dok, saya susah tidur." Cuma jadi di ujung doang dia cerita soal tidurnya. Betul bukan banget, itu sebagai keluhan utama dia. Betul banget, Dok. Jadi gini, kita kan tidur 8 jam sehari ya, anggaplah rata-rata 8 jam. Sehari ada 24 jam. 8 jamnya itu tidur. Berarti kan sebenarnya sepertiga dari hari kita atau bahkan sepertiga dari hidup kita itu adalah tidur. Tapi tidur itu justru adalah komponen yang paling sering dikompromikan. Ya, orang selalu sesibuk-sibuknya berusaha cari makan sehat, sesibuk-sibuknya cari waktu setengah jam 1 jam olahraga, tapi nggak ada yang nyiapin waktu untuk tidur. Justru tidur, ya udahlah hari ini tidur 5 jam aja cukup. Yang penting sempat olahraga, yang penting saya sempat masak deh untuk besok. Nutrisi sama olahraga itu
awareness-nya udah tinggi banget. Tapi justru dalam mencapai awareness itu tidurnya dikorbankan. Nah, padahal tidur itu kembali lagi ya, tidur itu bukan waktunya kita shutdown. Tidur itu adalah waktunya servis besar-besaran di badan kita. Tuh, saya jadi ingat tadi yang saklarnya itu. Jadi saklar yang mana yang mesti dinyalain kalau tidur? Itu ceritanya gimana? Nah, sampai saklar tuh bisa rusak ya dok, itu sebenarnya periodenya udah gangguan tidur udah lama banget sampai bisa saklarnya rusak. Biasanya kita yang tidak aware dengan saklar itu, ya. Jadi kita bisa tidur itu banyak faktor. Satu, circadian, ya. Secara natural semua mamalia, ya, Masuk bahkan kita dari masuk dari zaman dari binatang mamalia pun itu diatur oleh siklus sirkadian. Siklus sirkadian itu apa? Respon tubuh kita terhadap pagi dan malam. Nah, jadi begitu matahari itu terbit, memang badan kita akan mengeluarkan neurotransmitter dan hormon-hormon yang membuat kita itu bangun, ya. Makanya kan kadang-kadang kita kalau pagi, aduh walaupun kayaknya kurang tidur, tapi pagi tetap nggak bisa tidur. Karena matahari udah keluar, jadinya badan kita udah nggak bisa tidur. Sebaliknya begitu malam, begitu gelap, nah tubuh kita juga akan mengeluarkan neurotransmitter dan hormon-hormon yang membangun, yang membuat kita tidur. Nah itu ada di saklar kita itu. Jadi kita juga harus mendengarkan circadian rhythm dan respon terhadap tubuh kita. Ya, begitu malam, signal ngantuk itu ada. Tapi seringkali dari kita merasa hari ini kurang produktif deh kalau jam segini udah tidur. Kita melawan circadian itu sehingga kita merusak hormonal kita sendiri. Jangka panjang jadinya akan terjadi kerusakan permanen. Itu. Makanya kenapa kalau tidur kan ada yang namanya sleep hygiene ya dok. Oke, apa itu? Sleep hygiene tuh gimana supaya kita tuh bisa tidur ya. Kita udah tahu nih ya, badan kita tuh bisa tidur kalau gelap. Ya kita situasikan kamar kita. Kalau udah jamnya tidur, matikan lampu, gorden tutup, hilangkan semua kebisingan, ya. Bikin temperatur kamar di suhu yang nyaman. Kita menyiapkan badan kita untuk tidur. Sebelum tidur pun jangan baru olahraga keringetan lalu mau langsung tidur, nggak bisa. Tidur itu olahraga itu paling nggak 2-3 jam sebelum jam tidur kita. Maksimal ya. Begitu juga dengan bekerja, ya masih mikir, masih berpikir kreatif, mengambil keputusan apa itu 2-3 jam sebelum tidur udah mesti stop. Gitu. Karena kalau last minute kita sebelum tidur masih mikir ini masih mikir itu nggak bisa tidur. Ya kita jadinya akan melawan kerjasama antara sirkadian dengan badan kita itu. Itu. Begitu juga dengan konsumsi makanan. Itu 2 jam sebelum tidur udah harus stop. Maksimal ya. Ya. Begitu juga konsumsi kopi, alkohol, ya semua zat-zat stimulan, obat-obatan tertentu itu memang harus kasih jarak waktu dengan waktu tidur kita. 6 jam gitu ya. Ya. Oke. Tergantung obatnya. Oke, Dokter Belinda. Jadi sebetulnya seberapa sering itu gangguan tidur di masyarakat tuh? Tanpa kita sadari ternyata banyak loh orang tuh gangguan tidur dok. Jadi kalau di dunia persentasenya itu 25-35% orang populasi itu mengalami gangguan tidur. 1 dari 3 orang? 1 dari 3 orang. Berarti ibaratnya kalau kita sekeluarga aja paling nggak dari keluarga kita pasti ada 1 atau 2 orang yang gangguan tidur. Ya. Iya. Nah saya sendiri pernah melakukan survei sederhana di Indonesia karena memang di Indonesia ini belum ada penelitian survei yang luas ya untuk masyarakat Indonesia berapa gangguan tidurnya. Nah saya waktu itu melakukan survei sederhana hanya di lingkungan kecil aja ya. Itu angkanya pun sama dok, 22-27% orang dan mayoritas adalah laki-laki. Iya. Ya itu yang mengalami gangguan tidur. Gangguan tidurnya bisa apapun ya dok, bisa dari insomnia, bisa dari obstructive sleep apnea atau OSA itu tadi, atau gangguan-gangguan tidur yang lain. Pokoknya pasti dia ada gangguan tidur. Jadi sebenarnya tuh segitu banyak loh, di setiap keluarga pasti ada orang yang gangguan tidur, gitu tapi nggak disadari. Jadi masih underdiagnosed. Nah sebetulnya waktu tidur tuh apa sebetulnya yang terjadi dengan entah otak kita atau badan kita sebetulnya? Oke, ini penting banget nih untuk kita tahu. Jadi dalam periode kita tidur itu ada yang namanya siklus tidur. Siklus tidur itu dibagi menjadi 4 tahap, 4 fase ya. Ada fase namanya istilahnya tuh non-REM. Non-REM itu non-rapid eye movement. Non-rapid eye movement ya. Ya, non-rapid eye movement itu ada 3. Non-rapid eye movement 1, 2, 3. Lalu kita akan masuk ke periode namanya REM, yaitu rapid eye movement. Ya, kita bahas satu-satu ya. Jadi pertama kali kita tidur, kita bayangkan kita tidur ya, kita matiin lampu, taruh handphone, kita rebahan, merem. Nah, begitu kita merem, kita akan merasakan tubuh kita itu rileks. Otot-otot mulai rileks,
nafas kita mulai melambat, detak jantung kita mulai melambat, kerja otak kita mulai melambat. Itu kita masuk ke fase non-REM 1. Non-REM 1. Ya, Oke. itu biasanya dari awal kita tidur sampai sekitar 15-20 menit awal kita tidur. Pada periode ini biasanya kita tuh masih baru mulai tidur kan. Jadi ini masih periode yang gampang dibangunkan. Dipanggil aja masih bisa bangun. Ya, ini kita baru mulai tidur. Lalu kita akan masuk ke fase REM 2, fase REM 2. Non-REM 2, sorry. Non-REM 2. Itu ketika otot kita udah semakin lemes lagi. Makin turun berarti ini. Makin Yang turun. dalam. Temperatur tubuh kita turun. Kita tidurnya udah semakin lebih dalam lagi. Itu kita non-REM 2. Tapi non-REM 1 dan non-REM 2 ini masih dalam kategori light sleep, masih tidur dangkal. Masih mudah dibangunkan. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke non-REM 3. Ini kita mulai masuk ke stase tidur yang fase tidur dalam atau deep sleep. Ini di non-REM 3. Di sini sudah terjadi yang istilahnya tuh paralisis, Dok. Jadi badan kita tuh udah benar-benar lemes gitu, udah semua otot kita tuh udah lemes. Tekanan darah semuanya ini udah Turun. di titik yang terendah. Ya, suhu, temperatur semuanya udah titik terendah. Di fase inilah mulai terjadi regenerasi sel, pemulihan, mulai terjadi perbaikan dari buang-buang sampah metabolik dari otak, mulai terjadi sistem imun. Nah, pembentukan sistem imun ini pada waktu deep sleep. Ini udah masuk kategorinya deep sleep. Ya, di sini terjadi restorasi fisik. Setelah itu terjadi perubahan, masuk ke REM, rapid eye movement. Jadi rapid eye movement itu kan artinya gerakan mata yang cepat. Jadi kita tidur, tapi mata kita tuh sebenarnya goyang-goyang. Itu lebih dalam lagi dari deep sleep atau enggak? Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi? Lebih dalam, tapi di fase ini bukannya otot kita itu lemes, ototnya masih lemes, tapi otak kita aktif. Nah, disinilah biasanya muncul mimpi. Nah, ini aktif nih. Di fase REM ini terjadi restorasi mental. Nah, jadi tadi yang pas deep sleep yang non-REM 3 itu kan kita restorasi badan kita, sistem imun, buang-buang sampah, itu di non-REM 3. Begitu REM itu mental. Nanti ini pengaruhnya ke intelijensia, kreativitas, kecerdasan, memori, itu semuanya ada di REM. Karena ini otak kita nih lagi beres-beres ini, waktu servis otak kita. Di situ yang namanya aktif itu. Aktif. Tadi, justru pada saat tidur aktifnya yang di situ. Aktif di situ. Nah, dan biasanya pada waktu itu jantungnya pun aktif, cepat. Oh gitu. Kalau non-REM itu kan tadi kan semuanya lemas turun. Di sini jantung kita aktif seperti seakan-akan kita lagi bangun. Nah, kalau di REM ini kita pasang EEG, ya teman-teman mungkin tahu nggak EEG itu kita tempel elektroda, kabel-kabel di otak kita dan kita rekam gelombang otak kita. Gelombang otak kita tuh aktif seperti kita lagi bangun. Nah di sini dan tapi kalau kita tempel juga elektroda di mata, matanya tuh kelihatan goyang-goyang, tek aktif bergerak di REM ini. Nah dalam satu kali siklus ini dari non-REM 1, non-REM 2, non-REM 3, REM ini biasanya terjadi dalam 90 menit sampai 110 menit. Satu siklus. 1,5 jam ya, kurang lebih 1,5 jam. Nah, kita untuk bisa bangun tidur dengan kondisi prima, segar, mental kita segar, fisik kita sudah diservis. Kita harus mengalami 4 sampai 6 kali siklus dalam semalam baru paginya bisa segar. Nah, kenapa? Itulah makanya durasi tidur itu penting. Bukan cuman kita satu siklus langsung bangun, nggak bisa, nggak selesai servisnya. Gitu. Durasinya penting. Durasinya penting. Satu siklus saja kan 90 sampai 110 menit. Berarti berapa siklus kita semalam harus 4 sampai 6 siklus. Tapi juga siklusnya juga mesti tercapai. Kita bisa tidur 8 jam tapi nggak nyampe ke deep sleep, nggak nyampe ke REM juga nggak bagus. Kalau itu gangguan kualitas. Kualitasnya nggak bagus. Durasinya cukup tapi ternyata tidak pernah mencapai deep sleep. Sama aja tidak terjadi restorasi. Jadi yang paling penting itu tercapai tadi deep sleep dan REM. Harus nyampe situ kalau tidur. Yang harus nyampe. Yang restorasinya ya. Ya, jadi kualitasnya nyampe, yaitu deep sleep non-REM 3-nya nyampe, REM-nya nyampe, dan periodenya harus 4 sampai 6 kali siklus. Oke. Kalau cuma 1-2 kali siklus juga sama aja, nggak segar. Jadi nanti kan di video berikut nanti kita akan ngomongin penyakit-penyakitnya, tapi ini kan basicnya ya. Berarti yang timbul penyakit itu kalau fase-fasenya itu kita kebanyakan berarti kalau terganggu berarti kita cuma sampai non-REM 1, non-REM 2 gitu terus bangun lagi. Ya. Sampai ke REM belum? Kadang ada orang bisa tidur tidak pernah mencapai REM. Begitu. Tidur 8 jam tapi nggak pernah REM. Jadi kalau dibangun itu gampang banget dibangunin ya?